Dan jujur saja kita alhamdulillah sering menghadiri majlis seperti ini, walaupun dipersulitkan, walaupun diperketat di kota Madinah. Dari anak masih anak, saya masih ingat berapa kali Al-Habib Allah yarham As-Sayyid Al-Walid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan saya punya paman salah satu imam besar Masjidil Haram, luar biasa sangat disayangi oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahkan salah satu sebab saya punya paman tidak diberikan penetapan di Masjidil Haram karena dia suka sering bertemu sama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, sering hanya bersalaman saja langsung anak punya paman dipecat dari Masjidil Haram. Jadi sampai subhanallah beberapa tahun kemudian malah dipanggil oleh raja. Mana Syekh Ali Jabir, kita lama tidak mendengar suaranya. Dia tidak tahu karena sudah dipecat sama orang-orang bawah lah. Ya. Dipanggil datang lagi. Sampai diganggu berkali-kali. Hanya satu. Apa dosanya? Sering bertemu sama Sayyid Muhammad Alawi. Itulah dosa. Makanya ketika Sayyid Muhammad rahmatullah alaih meninggal, imam di sana tidak mau jadi imam salat jenazahnya. Saking segitu mereka tidak menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW, apalagi Sayyid Muhammad sebagai ulama besar. Dan kita tahu berapa dia berkhidmat untuk hadis Nabi Muhammad SAW. Dia sudah sampai mendapatkan S3 hanya khusus di dalam ilmu hadis. Sangat mendalami dan memahami ilmu hadis. Bahkan saya senang salah satu bukunya beliau, Mafahim Yajib an Tusahhah. Sebagaimana pemahaman-pemahaman yang perlu diluruskan. Dan ini buku terlarang di sana, tidak boleh dipakai bukunya. Jadi luar biasa kita melihat tantangan bagaimana kita membuat umat semestinya terangkat dari perpecahan. Saya selalu menyampaikan ke jamaah, kita menghormati perbedaan, kita saling memuliakan, saling menghormati. Kita selalu mengambil posisi lebih baik diam. Wallahi saya sering mendengar Sayyid Muhammad Al-Maliki selalu dia berkata ketika orang berdebat dengan apa yang dia sampaikan, atau buku beliau, atau ceramah beliau, atau syarahan beliau, atau majlis beliau, selalu diperdebatkan. Sampai ada murid-murid beliau, ya Sayyid, rud alaihim, bagaimana bisa kembalikan, balaslah mereka. Apa kata beliau? Sudah capek, apa yang kita mau urus, lebih baik diam. Kalau setiap orang berdebat sama kita mau balas, dapat kita bersikap, lebih baik diam. Dan kita hanya ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah, bisa kita istiqamah atas kebenaran, bisa istiqamah kepada jalan yang lurus. Begitu perjuangan para habaib di Indonesia. Saya baca banyak. Sejak saya masuk ke Indonesia baca banyak. Begitu karunia Allah untuk Indonesia menjadi negara terbesar sedunia, negara terbesar. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi, tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih, tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamai Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar, banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja mauludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora salat pun mauludan. Jadi belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu, bareng ngecek, waduh, sing tatonan deh. Mulut. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template, kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusukmu kadang bodoni wong, salem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis
ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil. Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Pak Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Pak Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk kan ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku dadi dhuwit. Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang enggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau tuh nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Ndak saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem beliau. Dalam sing disewani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusamu jan. Jawab Mbah Khalil iku urusamu. Makanya ndak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya roh Mbah Dimyati Pandeglang itu ndak kaget, ndak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu sik amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup.